Bapak Ibu, sembari kita menunggu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Selamat sore Bapak Ibu yang saya banggakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa tadi memang Tiang sempat setting terkait dengan gimmicknya, namun ternyata enggak bisa ya Bapak Ibu. Nanti saya akan coba ulang lagi untuk setting ulang. Dan nanti kayaknya mohon bersabar untuk saya harus buatkan bor lagi di LMS untuk kita ganti yang bor yang saya buat di sana. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah Bapak Ibu kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa kembali dalam beraktivitas terutama di ruang kolaborasi sesi 2 dan mudah-mudahan harapan saya kita diberikan ketenangan, kenyamanan, jangan tegang Bapak Ibu karena ini adalah ending ya dari praktek coaching yang akan kita lakukan dan harapan saya semoga Bapak Ibu nanti lancar di bornya masing-masing. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sekali lagi kita harus patut bangga dan bersyukur karena atas jasa beliaulah yang telah membimbing umat manusia di muka bumi ini, yang mana mudah-mudahan kita mampu mengikuti jejak beliau sehingga kita akan bisa selamat dunia wal akhirat. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya di sini kemungkinan saya berharap bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu, terutama untuk Bu Pepe nih. Gimana kabarnya Bu Pepe dari awal sampai mau ending ini di modul 3 kita belum mendengarkan kabar beliau. Oke, dalam kesempatan ini mungkin kita ingin mendengar kabar beliau dan kemudian perasaan beliau membersamai kita bersama Bapak. Silakan berikan kesempatan kepada Bu Pepe. Terima kasih banyak Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, alhamdulillah sehat Pak. Dari awal sampai detik ini alhamdulillah masih diberi kesehatan. Semoga seterusnya sehat sampai Toka Karya 7 nanti berakhir. Amin. Dan ditanyakan perasaan. Perasaan alhamdulillah banyak bahagianya daripada sedihnya Pak. Yeah. Kemudian untuk rekan-rekan CGP hebat saya yang dari Sumbawa maupun dari Rima, tetap semangat, jangan kasih kendor. Baik, kita beri aplaus untuk Ibu Pepe yang luar biasa ya telah membersamai rekan-rekan semua yang begitu semangat. Karena sejatinya kami adalah sebagai Fasil itu angkatan udara Bapak Ibu. Beliaulah yang angkatan darat yang senantiasa selalu secara langsung berhadapan sama Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya mari kita buka Bapak Ibu kegiatan kita pada hari ini. Jadi yang harapkan dalam hal ini kesempatan diberikan kepada Ibu Saripah untuk memimpin doa pembuka kita pada siang menjelang sore hari ini. Monggo Bu Sarifah. Baik Pak, baik Bapak Ibu, terima kasih atas bergabung dan silaturahimnya pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan rukun kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan manfaatnya. Berdoa mulai. Duit belanja Mami. Ya. Amin. Berdoa selesai. Halo. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan doa pembuka kita, walaupun dalam hati senantiasa akan mudah-mudahan bisa kita berjalan ya lancar, walaupun di awal kita terdapat kendala dan itu bukan
malah menyuruhkan semangat dan tujuan yang akan kita capai hari ini. Selanjutnya pada hari ini kenapa kita tidak ice breaking ya? Karena memang suasananya kita beda. Kalau yang kemarin-kemarin kan tugasnya Bapak Ibu yang ice breaking. Tapi karena kita mau sekarang langsung ke latihan atau praktik coachingnya, bukan latihan lagi ya, tapi pada intinya kita akan coaching. Izinkan saya untuk share screen langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, siapa? Ya. Kayaknya kelihatan teman-teman ini hari ini tegang ya. Nggak usah tegang, santai aja ya Bapak Ibu ya. Enggak sih Bapak, buat apa tegang, biasa aja. Iya, biasa aja. Tegang lah karena lama diizinkan masuk, Pak. Oh iya. Masya Allah, Masya Allah. Saya kayaknya lebih tegang ini karena saya dari tadi coba. Oke, gimana Bapak Ibu? Udah bisa nampak kah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah siap. Sudah tampil, Pak. Ya, Sudah, ini Pak. mohon maaf, saya izinkan dulu Bu Yunita, jangan sampai beliau ngambek nanti tidak diizinkan masuk. Bapak Ibu, di sini kita akan melanjutkan untuk ruang kolaborasi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana seperti biasa kemarin kita laksanakan 3 jam ya Bapak Ibu, namun hari ini 2 jam saja karena kita fokus sama praktiknya, menggantikan daripada presentasi di setiap untuk yang biasanya di ruang kolaborasi 2. Selanjutnya adalah agenda kita seperti biasa Bapak Ibu adalah kita pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, praktik untuk coaching, kemudian review aktivitas pembelajaran dan yang terakhir penutup. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tujuan kita hari ini membersamai rekan-rekan semua adalah di mana diharapkan CGP itu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dalam bentuk cerita dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching bersama teman-temannya yang telah dilakukan dengan rekan-rekan CGP. Oke, baik rekan-rekan yang di main room, Pak Sahrul sama Pak Fenil, sebelum rekaman atau sebelum mulai di briefing dulu aja masalah karena di sini saya rekam secara otomatis, tidak apa-apa ya. Briefing dulu seperti apa langsung mulai. Oke, silakan boleh sepenuhnya diberikan kepada rekan-rekan semua. Halo, Assalamualaikum Pak Sarul. Waalaikumsalam Pak Fenil. Iya. Bisa mungkin Pak Sarul bisa kita mulai. Oke, boleh. Yang Pak Sahrul dulu yang jadi coachnya, saya yang jadi coach kasus yang mana lebih yang duluan ini Pak Sahrul, menurut Pak Sahrul. Saya dulu jadi coach aja ya. Hah? Saya jadi coach. Pak Sahrul jadi coachnya dulu. Oh iya. Berarti Pak Feni jadi coach, saya jadi coach ya. Saya gitu. Dulu yang coach. Oh. Oke, baik. Iya. Enggak enak kalau saya dulu yang jadi coach. Saya coach aja dulu, Pak. Oke, baik. Saya buka dulu sebagai pengantar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang terhormat Pak Fenil, Pak Fasil, pada hari ini kita akan masuk kepada sesi ruang kolaborasi, sesi praktik coaching, yang dimana ini saya dengan Pak Fenil akan bergantian terkait dengan sesi yang sesuai dengan alur yang kita sepakati saya dengan Pak Fenil. Gitu. Untuk itu pada kesempatan ini yang pertama itu saya sebagai coach. Setelah itu Pak Fenil jadi coach. Untuk itu mungkin Pak Fenil bisa lanjutkan saja bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Pak Fenil.
Silakan. Oke. Ke siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Sarul. Di sini saya bertindak sebagai coach, yang dimana saya mengalami sebuah permasalahan atau yang di permasalahan, yang dimana pada saat melakukan supervisi, saya mendapat teguran dari Pak Pengawas karena tidak menggunakan buku teks, begitu. Dan dari situ, yang dimana Pak Pengawas melaporkan kepada kepala sekolah, dan saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Gitu. Jadi pada dialog ini saya dan Pak Sarul, yang dimana Pak Sarul sebagai coach dan saya sebagai coachnya, untuk mencarikan solusi, untuk mendapatkan solusi atau sebagai pemecahan masalah dari permasalahan tersebut. Begitu Pak, mungkin bisa kita mulai mungkin Pak Sarul. Oke, bisa mulai Pak. Ya, silakan Pak Fenil. Saya yang datang ya Pak. Oke, baik kalau begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar? Bagaimana Pak Fenil? Alhamdulillah. Sebelumnya ini selamat sore Pak Sarul. Ya. Selamat sore Pak Fen. Ya. Apa Pak Sarul memiliki waktu luang sore ini, atau Pak Sarul punya waktu? Soalnya ada saya ingin diskusikan dengan Pak Sarul. Oh iya. Oke, bolehlah Pak. Saya ada waktu hari ini untuk sore ini. Boleh. Ya silakan Pak. Bagaimana supaya ini ada masalah ya? Ada masalah di sekolah? Ya, kalau dibilang tidak ada, ya ada juga sih Pak Sarul. Cuman masalahnya ini saya lihat kalau dibilang penting ya tidak begitu juga, tapi kalau dibilang tidak penting ya penting juga, karena ini cukup mengganggu pikiran saya Pak Sarul. Oh iya. Oke, saya dengan senang hati apa yang disampaikan Pak Fenil. Mungkin ada unek-uneknya bagaimana supaya mungkin bisa diceritakan masalahnya gimana itu Pak Fenil. Ya, oke Pak Sarul, begini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Sarul atas waktunya yang diberikan. Masalahnya saya itu begini Pak Sarul. Kemarin saya mengikuti kegiatan supervisi, dan saya disupervisi oleh Pak Pengawas Pak Sarul. Di situ saya mendapat teguran dari Pak Pengawas karena saya tidak menggunakan buku teks dalam menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran. Oh iya. Lantas gimana? Nah, dari situ saya menyatakan walaupun saya tidak menggunakan buku teks, itu saya tetap mengacu pada kurikulum, dan saya juga sudah menggunakan media pembelajaran lainnya seperti video, slide, itu. Cuman dari pernyataannya seperti itu, Pak Pengawas itu mungkin merasa tersinggung dari apa yang saya katakan, dan mungkin melaporkannya ke kepala sekolah, begitu Pak Sarul. Oh begitu yang membuat, ya. Dan yang membuat saya merasa tidak enak itu Pak Sarul, ya dari kasus itu atau dari kejadian itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Oh iya.
Karena persoalannya Pak Fenil tidak membawa buku teks dalam kelas sehingga ditegur oleh Pak Pengawas. Begitu? Iya, Ditegur oleh betul kepala sekali. sekolah. Oh iya ya. Ditegur oleh Pak Pengawas, Pak. Betul sekali itu, Pak. Saya ditegur oleh Pak Pengawas karena tidak menggunakan buku teks. Nah, tapi sebelumnya saya sudah mengatakan walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum dan menggunakan media pembelajaran interaktif lainnya seperti slide, presentasi, dan video-video dari YouTube gitu. Oke. Berarti begini Pak Fenil, kalau dalam proses pembelajaran itu, apakah Pak Fenil bisa menjelaskan dengan baik dengan siswa terkait dengan ketika Pak Fenil itu tidak membawa buku, apakah prosesnya bagus atau gimana? Apa ada kendala di dalam hal itu setelah Pak Fenil masuk, setelah itu masuk juga pengawas, atau ada kendala dalam prosesnya itu? Seperti disampaikan Pak Fenil tadi bahwa berjalan dengan baik ya, tapi ada kendala yang lain. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya Pak, dilihat dari antusias siswa dengan metode pembelajaran saya lakukan selama ini, alhamdulillah tingkat antusias siswanya itu sangat bagus untuk mengikuti pelajaran saya. Tetapi memang pada saat itu ada kendala teknis Pak, yaitu mati lampu, mengingat pada saat itu saya sedang mengadakan kegiatan pembelajaran praktikum begitu di lab komputer. Jadi pada saat itu mati lampu begitu Pak. Itulah kendala pada saat itu. Oh iya. Oke, saya ulangi lagi Pak Fenil. Kira-kira kenapa ya Pak Fenil tidak menggunakan buku teks dalam kelas? Sementara kan mungkin dalam prosesnya di sekolahnya Pak Fenil itu harus menggunakan buku teks, atau bagaimana itu Pak Fenil? Sehingga tidak sampai ditegur oleh kepala sekolah, sampai ditegur oleh pengawas. Mengapa Pak Fenil tidak menggunakan buku teks? Karena pada saat itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, saya sudah menggunakan media pembelajaran yang sifatnya interaktif, yang dimana dalam buku teks itu saya sudah rangkum Pak. Saya sudah buatkan dalam bentuk slide presentasi. Terus juga saya sudah menyiapkan video-video sebagai bahan pembelajaran untuk siswa. Tetapi memang pada saat itu terjadi kendala teknis, yaitu mati lampu gitu Pak, sehingga saya tidak bisa memutarkan slide dan memutarkan video yang sudah saya siapkan itu. Oh iya. Oh itu kendalanya ya, kendala yang dihadapi oleh Pak Fenil terkait dengan prosesnya itu. Tadinya tidak, tetapi kendalanya bahwa pada saat masuk itu mati lampu ya, sehingga harus menggunakan buku teks, memang seperti itu. Oke. Setelah Pak Fenil menggunakan media pembelajaran secara online kan, bagaimana hasilnya itu Pak Fen? Setelah mati lampu, bagaimana juga hasilnya? Kira-kira gimana Pak Fen? Ya kalau saya pikir-pikir juga sih Pak, sebenarnya bagus juga sih yang dikatakan sama Pak Pengawas itu Pak. Iya juga sih, karena yang namanya kendala teknis itu kadang tidak bisa diprediksi gitu Pak. Jadi saya beranggapan setelah saya evaluasi itu, ternyata yang dikatakan Pak Pengawas itu buku teks dipakai atau tidak dipakai pada saat itu memang harus ada gitu menurut saya. Oh begitu ya.
Berarti ini menggunakan buku teks juga, penting juga, berarti ya. Kira-kira kalau menurut Pak Feni, mana kira-kira yang dua-duanya itu yang perlu? Apakah perlu dua-dua atau gimana? Apakah perlu nggak buku teks dalam kelas? Atau perlu nggak ini? Harus dua-dua atau gimana? Ya, berdasarkan pengalaman yang saya rasakan pada saat itu, Pak, ya harus kalau menurut saya, karena kendala teknis itu tidak bisa diprediksi. Yang contohnya seperti pada saat saya sudah mengirimkan video, ketika mati lampu, ya buku teks itu akan menjadi jurus yang kedua yang harusnya saya pakai, gitu, Pak. Oh iya. Ya itu, Pak. Oh begitu ya. Setelah itu, dari hasil yang disampaikan Pak Fenil itu, kira-kira bagaimana rencana ke depan, Pak Fenil? Ya, Pak. Mungkin rencana ke depan yang saya akan lakukan itu, saya akan berniat untuk menghubungi beliau ataupun nanti akan menemui langsung Pak pengawasnya atau kepala sekolah untuk membicarakan ini, Pak, akan memberikan solusi terhadap itu. Dan mungkin juga yang pasti saya akan minta maaf kepada Pak pengawas itu, Pak, terkait kemudian yang terkait dengan proses belajarnya ke depannya. Saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana itu menjalankan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Itu di samping dengan adanya media PowerPoint dan video yang saya sudah siapkan. Tapi memang buku teks itu saya rasa memang setelah melihat kejadian itu, setelah mengalami kendala itu, buku teks itu memang harus diperlukan, Pak. Oh begitu ya. Oke, Pak Feni. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar saat ini gimana? Saat ini? Ya, saat ini setelah yang sekarang yang saya pakai saya tetap masih menggunakan dengan media pembelajaran, itu berupa slide dan video-video, Pak. Dan mungkin untuk penerapan ke depannya saya akan menggunakan buku teks juga, Pak, di samping media-media pembelajaran interaktif itu. Oh iya. Kira-kira menurut Pak Fen, ada nggak rencana aksinya itu gimana? Rencana aksinya ke depan supaya sistematik, supaya tidak ada lagi Pak Feni tidak bawa buku, misalnya tidak bawa buku teks, ketika menghadapi mati lampu, gimana ke depannya itu? Ya. Mungkin rencana ke depan yang akan saya terapkan itu adalah mungkin saya akan menggunakan buku teks itu, Pak. Saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama, walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin juga tetap akan saya terapkan juga, karena siswa juga sudah nyaman dengan cara-cara pembelajaran yang kemarin, gitu, Pak. Oh iya. Selanjutnya, sudah akan menemui pengawas, akan menemui kepala sekolah untuk minta maaf. Kira-kira komitmen akhirnya Pak Feni itu gimana? Ya,
untuk komite lainnya itu Pak sebagai proses untuk proses pembelajarannya ya, dalam proses pembelajaran itu saya akan tetap mengacu pada kurikulum, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk dari aturan pengawas tentang penggunaan buku teks itu. Itu mungkin yang harus saya lakukan ke depannya. Oh iya. Oke lah. Berarti Pak Fenil sudah bisa menemukan cara yang tepat terkait dengan ini, bahwa untuk kelanjutan Pak Feni yang pertama membawa buku teks, tetap juga menggunakan media pembelajaran yang lain, misalnya seperti itu. Oke. Berarti bisa menyelesaikan sendiri ya masalahnya itu ya? Iya Pak, insya Allah Pak bisa. Oke. Itu ya. Berarti Pak Feni sudah bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan masalah bahwa itu tadi itu buku paket tadi ya, buku teks, buku siswa ya. Iya, siap. Oke. Demikian Pak Fenil untuk wawancaranya pada kesempatan ini sudah bagus. Pak Feni juga sudah bisa saya juga bisa mengarahkan. Pak Feni juga bisa menjelaskan bagaimana solusi yang didapat ketika persoalan ini muncul kembali. Pak Feni bisa mengarahkan untuk lebih bagus gitu, bisa menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah. Oke, demikian. Oke, ya Pak. Terima kasih banyak Pak Sarul untuk waktunya, sudah bersedia mendengarkan keluh kesahnya saya. Sekarang saya agak merasa lega Pak. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru, selalu memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Terima kasih banyak Pak Sarul. Oke, sama-sama Pak Fen. Iya. Oke, baik Pak Fen. Kita sekarang balik lagi ya terkait masalah ini. Oke, terima kasih. Oke, mulai saja ya. Sebentar dulu Pak, tarik napas dulu, lumayan greget-gregetan. Iya. Pak mau direfleksikan dulu atau bagaimana Pak? Ya. Atau nanti kita refleksikan terakhir saja nanti. Oke. Terakhir saja, kita sama-sama refleksikan kegiatan ini. Kita tinggal mencatat saja refleksinya itu. Oke. Oke Pak, siap. 16-17. Oke. Siapa kita lanjut di kasus yang kedua Pak ya, yang di mana? Oke, kita lanjut dulu kasus yang kedua. Baik, Pak Fenil. Saya mulai ya. Iya Pak, siapa? Assalamualaikum Pak Fen. Ya. Waalaikumsalam Pak Sarul. Kenapa loyo sekali Pak Sarul? Adakah sesuatu yang mengganggu di pikirannya Pak Sarul? Ya, loyo sih enggak Pak, tapi ada sesuatu memang hal yang saya ingin curhat ke Pak Fenil terkait ada masalah-masalah yang ada di sekolah terhadap saya, gitu Pak Fen. Mungkin Pak Fen ada waktu untuk saya mau curhat saja ini terkait ini, mungkin bisa diselesaikan, bisa ini sama saya, bisa saya beraktivitas normal kembali gitu. Oke, ada Pak, siap Pak. Waktunya selalu tersedia Pak. Apa ada yang bisa saya bantu Pak Sarul? Itulah saya mau curhat itu tadi Pak, terkait dengan masalah di sekolah. Tapi mungkin saya akan ceritakan dulu apa masalahnya Pak ya. Oke, siapa? Gini Pak, kalau di sekolah itu selama ini ada beberapa guru yang yang mengeluh terkait dengan
keberadaan saya di sekolah itu, saya membawa menyuruh siswa untuk membawa HP ke sekolah. Karena proses pembelajaran sekarang itu ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya masalah gaya belajarnya. Di situ ada gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Itu yang saya sampaikan. Setelah itu saya bawa ke saya suruh siswa untuk membawa HP karena kebutuhan kami yang ada di sekolah. Begini Pak, di sekolah itu saya mengajar 3 kelas. Ada kelas 2 kelas, ada kelas 3 1 kelas untuk mata pelajaran ekonomi. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu besar juga sih ketika ada guru yang mengeluh tentang proses KBM saya. Proses KBM saya itu tidak menjadi persoalan di kelas, tetapi yang menjadi persoalannya itu ketika saya meninggalkan kelas itu menjadi masalah. Apa masalahnya? Ternyata setelah saya tinggalkan, siswa banyak menggunakan HP di kelas itu, di kelas di sebelah itu. Saya menggunakan HP sehingga Pak gurunya tidak nyaman terhadap itu, sehingga Pak gurunya lapor ke guru BP. Lapor guru BP. Setelah guru BP menyampaikan, dia telusuri dalam kelas, ternyata benar ada beberapa siswa yang membawa HP. Setelah itu, karena mereka agak segan tegur saya, ya disuruhlah ini Wakasek kesiswaan untuk menegur saya bahwa ada siswa menggunakan HP, dia tegur saya. Kenapa hal seperti itu? Saya bilang sama Pak Wakaseknya bahwa ini kan tidak di tata tertib sekolah kan, siswa kan tidak dilarang betul membawa HP, tergantung situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Kalau guru menginginkan atau membutuhkan kebutuhan proses KBM dalam kelas itu membawa HP, ya enggak apa-apa gitu. Karena sekarang kan proses pembelajaran itu berbasis IT, sehingga saya beranikan diri. Tetapi sudah ada kesepakatan dengan kepala sekolah bahwa ada beberapa guru, tapi yang menjadi persoalan itu siswa memakai HP gitu, memakai HP di kelas sehingga gurunya tidak nyaman. Padahal itu ketika saya belajar tadi, waktu proses pembelajaran di kelas tadi, tidak menjadi persoalan. Siswa juga tidak membuka musik, tidak menonton video, tetapi memang fokus kepada pembelajaran yang dihadapi di sekolah. Begitu Pak. Oh iya Pak. Oh, jadi yang saya tangkap ini Pak, artinya Pak Sahrul ini merasa tidak enak begitu karena Ya, Pak. adanya laporan dari beberapa guru yang mendapatkan bahwa di kelas yang Pak Sahrul pegang itu ada yang menggunakan HP, gitu Pak Sahrul ya? Iya betul Pak. Ya. Mohon maaf Pak Sahrul, sebelumnya apakah Pak Sahrul sudah mengkonfirmasi sebelumnya bahwa Pak Sahrul ini akan menggunakan HP pada mata pelajaran Pak Sahrul untuk mata pelajaran tertentu dengan warga sekolah lain, misalnya mungkin dengan guru BP, BK atau kepala sekolah sebelumnya begitu Pak Sahrul? Oh iya. Sebenarnya sudah Pak, sudah ada kesepakatan juga. Saya dengan guru BP, saya dengan kepala sekolah, dengan Wakasek yang lainnya juga. Cuma itu tadi saya enggak, kok tiba-tiba ditegur. Sebenarnya sudah ada kesepakatan itu Pak, terkait dengan saya harus membawa HP di sekolah. Siswa membawa HP.
di sekolah. Gitu, Pak. Oh iya, oke, berarti Bapak sudah mengkonfirmasinya. Terus begini, Pak Sarul, apakah bagaimana tingkat antusias belajar siswanya Pak Sarul ketika Pak Sarul menggunakan HP sebagai salah satu media pembelajarannya, Pak Sarul? Sebenarnya antusias siswa itu sangat antusias sekali dengan ketika siswa membawa HP, karena sekarang itu Pak Fen, ketika saya ini menyuruh mereka untuk masukkan tugas misalnya di Google Drive, ada juga kan di di RPP saya itu menggunakan video pembelajaran juga, sehingga pada saat diskusi mereka bisa juga nonton video terkait dengan materi itu yang saya buka, saya kirim linknya, mereka senang juga, senang dengan apa yang saya lakukan itu. Mereka seperti yang kemarin itu saya suruh buka ini, saya jelaskan dulu depan, setelah itu mereka buka YouTube ya, sesuai dengan link yang saya berikan lewat WA gitu Pak Fen. Mereka antusias sekali dengan hal seperti itu, apalagi sekarang itu kita menggunakan gaya belajar murid itu yang sesuai dengan ada visual, ada auditori, ada kinestetik, itu yang pokoknya siswa antusias sekali dengan proses pembelajaran yang ada. Oh iya, benar juga Pak ya, itu karena pendidikan pada zamannya sekarang itu memang begitu. Cuma begini Pak Sarul, apakah di situ di sekolahnya Pak Sarul, apakah cuman Pak Sarul saja yang guru yang menggunakan HP sebagai salah satu media pembelajarannya, atau ada lagi guru yang lain selain dari Pak Sarul? Sebenarnya ada Pak, sebenarnya ada juga beberapa guru yang yang menyuruh siswa untuk membawa HP, tetapi mereka kurangnya tidak rutin juga sih seperti saya. Kalau saya kan masuk setiap mulai hari Senin sampai hari Kamis, kelihatan itu bahwa saya siswa membawa HP gitu. Sehingga kalau kadang-kadang guru itu kadang juga enggak, kadang ini tergantung dari gurunya, tetapi bukan saya sendiri Pak. Oh iya, benar juga ya. Iya Pak. Oh iya, benar juga kalau begitu. Jadi yang kalau begitu ini dari itu, apakah Pak Sahrul sudah memikirkan kira-kira langkah apa yang harus Pak Sahrul lakukan, mengingat bahwa bukan hanya Pak Sahrul yang menggunakan HP sebagai media pembelajaran, tapi juga ada guru yang lain yang menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Tapi di satu sisi ada juga guru-guru lain yang merasa keberatan terhadap penggunaan HP itu, Pak Sahrul. Kira-kira menurut Pak Sahrul, langkah apa yang akan Pak Sahrul tempuh untuk mengatasi hal itu? Coba diulang dulu Pak, karena tidak kedengar ini, ada motor ini. Coba ulang dulu Pak. Oh iya, begini. Nah, di sekolahnya Pak Sahrul kan bukan hanya Pak Sahrul saja tadi yang menggunakan HP gitu kan sebagai media pembelajaran, tapi ada juga beberapa guru yang lain. Iya Pak. Iya, tetapi di satu sisi masih ada beberapa guru juga yang merasa keberatan, begitu Pak Sahrul ya? Iya Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Sahrul langkah apa yang Pak Sahrul terapkan agar kalaupun HP itu adalah sebagai salah satu media pembelajaran yang efektifnya menurut Pak Sahrul, apa yang harus dilakukan agar bisa kalau HP itu bisa digunakan secara menyeluruh begitu? Oh iya. Gini sih Pak. Memang bukan saya sendiri, sudah saya sampaikan tadi terkait dengan itu. Langkah-langkahnya sebenarnya sudah saya kemarin itu saya sudah
lakukan. Contohnya begini, pada saat saya keluar di kelas itu, saya sudah sampaikan juga kepada siswa itu, jangan menggunakan HP ketika saya sudah keluar dari sini. Tetapi permasalahannya memang Pak, saya saya tidak mengumpulkan HP itu tadi karena keburu-buru harus ke sebelah, ke kelas yang sebelah, sehingga saya tidak sempat mengumpulkan HP-nya itu Pak, tidak mengumpulkan HP-nya siswa itu. Tetapi sebelumnya saya sudah wanti-wanti kepada siswa itu untuk menyimpan dia di kolom meja atau di dalam tas supaya tidak mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Itu Pak yang saya lakukan Pak. Itu juga sudah wanti-wanti begitu Pak. Tapi untuk saat ini Pak, saya melarang siswa untuk membawa HP untuk sementara waktu. Supaya karena pro kontra itu saya sudah sampaikan ke ke kelas bahwa kalian jangan dulu bawa HP. Itu langkahnya itu. Jangan dulu bawa HP sampai Pak Guru menyampaikan di WA grup juga gitu. Cuma yang kemarin itu yang saya belum lakukan adalah, dan akan saya lakukan, saya akan sudah membeli box sebenarnya itu Pak. Sudah saya membeli box untuk menyimpan HP murid-murid yang ada di kelas itu. Ketika saya pindah kelas, saya bawa HP itu, tetapi dengan data-data yang sudah ada di itu Pak, sudah ada di sesuai dengan absennya itu, saya data merek HP-nya dan sebagainya. Itu mungkin Pak yang anunya Pak. Oh iya Pak. Iya Pak, bagus sekali itu. Ya, tapi begini Pak Sarul, kalau menurutnya Pak Sarul bahwa ketika memang membawa HP itu menjadi kontra buat guru yang lain, apakah menurut Pak Sarul kira-kira media apa lagi ya yang bisa menggantikan proses pembelajaran selain menggunakan HP? Kira-kira menurut Pak Sarul? Oh iya Pak. Media pembelajaran apa mengatasi kalau menurut saya sebenarnya Pak, saya sebenarnya itu banyak alternatif kemarin. Contohnya saya menginginkan siswa untuk masuk lab komputer, karena ada lab juga di sekolah itu Pak. Di sekolah itu ada lab. Setelah itu ternyata bertabrakan dengan guru komputer gitu. Itu yang saya sudah lakukan. Setelah itu saya sudah juga mengupayakan menggunakan handphone saya. Ada beberapa handphone saya itu dan laptop saya bagikan per kelompok itu Pak. Tetapi saya nggak bisa menggunakan juga karena pada saat proses KBM itu saya tentu harus menggunakan media juga. Karena media juga ketika mereka pegang itu handphone saya dengan laptop, saya tidak bisa menggunakan apa-apa Pak, kecuali buku saja. Cuma saya ke kelompoknya mereka. Itu yang hal yang saya sudah lakukan itu di kelas. Sebenarnya sudah semua itu Pak. Mungkin. Oh iya, bagus juga itu Pak Sarul. Nah, begini, tadi Pak Sarul sudah mengatakan bahwa ingin menggunakan lab sebagai alternatif. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Sarul lakukan agar bisa menggunakan laptik itu sebagai alternatif sambil meredamkan suasana mengingat pro dan kontra terhadap penggunaan HP tadi? Lab ya? Iya. Sebenarnya itu di dalam lab sudah terkoneksi internet juga itu Pak. Tapi ketika saya masuk ndak ketemu jamnya, itu bertabrakan dengan jamnya komputer yang kelas yang lain bukan di kelas itu. Ketika saya masuk ternyata sudah ada gurunya di dalam lab sehingga saya tidak bisa menggunakannya Pak. Tuh. Oh iya. Terus
Kira-kira menurut Pak Sahrul agar bisa menggunakan lab itu sesuai dengan jamnya dan tidak tabrakan dengan guru yang lain itu kira-kira bagaimana itu Pak Sahrul? Sebenarnya tabrakan cuma ada kan itu kalau di kelas itu kan ada ini, kalau di jam saya kan ada 2 kali pertemuan seminggu. Mungkin ada satu saja, satu kelas saja 1 jam, 2 jam saja, 1 kali pertemuan saja yang bisa masuk di dalam lab. Yang masuk di lab itu kalau saya ubah jadwalnya nanti tidak bisa juga karena harus komitmen awal. Tapi yang diutamakan untuk masuk lab itu Pak, itu menurut kepala sekolah memang harus dari mereka yang mata pelajaran komputer itu yang membutuhkan sekali. Sebenarnya termasuk juga mata pelajaran yang lain, tetapi mereka juga sibuk sendiri juga Pak itu. Oh iya. Iya juga sih Pak Sahrul, benar juga. Cuma begini Pak Sahrul, itu sudah bagus sekali. Kira-kira begini Pak Sahrul, mengingat kalau Pak Sahrul mengalihkan ke lab itu adalah banyak sekali perubahan Pak Sahrul yang lakukan, banyak sekali perubahan yang harus dilakukan, malahan nanti akan terbengkalai dengan tugas-tugas yang lain. Nah, jadi kira-kira kalau Pak Sahrul tetap menggunakan HP atau biar siswa itu tidak lagi menggunakan HP pada saat jam mata pelajaran yang lain, kira-kira upaya apa atau komitmen seperti apa yang akan Pak Sahrul berikan? Oh iya. Komitmen saya dengan yang saya ingin jalankan itu Pak, saya kalau komitmennya itu jalan keluarnya itu saya harus saya harus membawa box handphone. Box handphone itu kan begini Pak, kalau di sekolah itu saya harus masuk jam pertama sampai jam kedua, baru masuk lagi di sebelah jam ketiga, jam keempat. Kalau untuk jam yang ketiga keempat itu mereka titipkan ke guru piket untuk handphonenya. Tapi kalau yang jam 1-2 itu mereka langsung bawa ke kelas karena langsung berhadapan dengan saya. Tetapi kendalanya itu tadi saya pindah ke sebelah, mereka main HP. Tetapi yang alternatif yang saya lakukan adalah saya sudah belikan box itu sudah saya belikan box. HP itu nanti saya simpan, saya bawa ke kelas yang di sebelah, saya tenten saja, saya amankan supaya mereka tidak menggunakan handphone itu. Setelah itu saya bawa setelah selesai jam, saya bawa ke ruang guru. Setelah itu begitu juga di kelas yang sebelah saya amankan dulu. Tapi kalau untuk yang kelas 3 dan 4 tadi, jam sesi kedua, mereka minta kembali ke gurunya tadi, guru piketnya tadi untuk mengambil handphonenya. Setelah itu saya kumpul semua handphone itu. Setelah dikumpul, saya bawa ke ruang guru. Setelah bawa ke ruang guru, pada saat jam pulangnya nanti saya memberikan mereka dengan catatan bahwa ada nama-namanya itu. Tetapi yang tetap saya lakukan adalah mewanti-wanti siswa untuk untuk tidak menggunakan HP. Di lain waktu kalau tidak dilarang jangan bawa HP. Itu mungkin Pak. Oh iya, tepat sekali situ Pak. Jadi kapan mulai dikerjakan itu Pak? Saya akan kerjakan besok Pak, tanggal 28 November 2023. Oh iya begitu Pak ya. Dan mungkin ini tadi untuk guru lain itu Pak, kira-kira menurut Pak Sahrul komitmen untuk guru lainnya itu
yang komitmen apa yang Pak Sahrul berikan kepada guru-guru yang lain yang agar nanti di saat pergantian itu tidak ada lagi ketika saat pergantiannya jamnya Pak Sahrul, ketika ada pergantian jam guru lain masuk mendapatkan HP tadi itu masih ada siswanya yang main HP gitu. Oh ya, itulah yang di ini. Tapi saya sudah komitmen, tetap saya pegang komitmen itu bahwa siswa tidak menggunakan HP. Pada saat kan begini, Pak Coach, saya Pak Fenil. Iya, pada saat masuk kan didata dulu siapa-siapa membawa HP. Kan kelihatan hampir 100% itu siswa membawa HP. Mengumpulkan tugas lewat Google Drive itu tadi kelihatan sekali mereka masuk. Kalaupun misalnya mereka tidak tidak membawa HP, tentukan mereka akan meminta pinjam ke temannya untuk dikirimkan tugasnya. Itu Pak. Tapi kok jaringan. Kalau komitmen saya itu tadi saya harus tegas bahwa mereka itu, tetapi kalau saya akan menyuruh razia lagi kepada guru yang bersangkutan bahwa HP itu dilarang ketika saya keluar itu. Termasuk juga guru BP juga, termasuk juga kepala sekolah dan termasuk juga wakastaf yang lain. Termasuk guru yang lain juga. Tapi tetap sebagai pribadi saya sebagai guru, saya harus komitmen bahwa saya harus tidak boleh membawa HP di ketika tidak boleh tetap membawa HP di sekolah sesuai dengan pada saat saya mengajar. Luar biasa itu, kalau menurut saya sudah tepat sekali beberapa solusi yang Pak Sahrul yang akan Pak Sahrul saya terapkan. Itu saja sih menurut saya Pak Sahrul. Atau mungkin masih ada lagi Pak Sahrul? Tapi saya rasa yang disampaikan Pak Sahrul tadi terhadap solusi dari apa yang Pak Sahrul permasalahkan dan masalah Pak Sahrul sendiri, saya rasa sebenarnya itu adalah hal yang sangat luar biasa Pak Sahrul. Pak Sahrul sudah mampu menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapinya sendiri. Oke Pak Sahrul, ada lagi yang perlu kita curhatkan atau bagaimana? Atau mengingat sebentar lagi kita sudah ada pergantian jam, mengingat waktu istirahat juga selesai. Oke, tidak ada lagi Pak, tidak ada lagi yang perlu disampaikan, sudah selesai semua. Saya sudah bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dijawabkan bahwa saya harus mengumpulkan HP. Boxnya sudah ada, sudah bisa dilaksanakan, walaupun sekarang itu karena situasinya tidak memungkinkan saya melarang bawa HP, tetapi nanti saya akan menyuruh siswa untuk membawa HP besok gitu. Iya Pak. Oke, kalau begitu Pak, salam sukses selalu Pak Sahrul, salam bahagia. Dan saya pamit dulu Pak, soalnya saya sudah ada janji di kelas 3, ada PR yang harus saya kumpulkan Pak. Oke, sudah Pak Fen, bagaimana? Tinggal kita refleksi saja nih. Oke, siap Pak. Ternyata memang kalau dibuat mengalir begini, mengalir juga Pak ya. Susahnya bermain peran. Apa yang masih perlu? Kita cek dulu refleksinya tadi pertanyaannya.
Pak Sarul. Yes. Ada apa tadi Pak Sarul Halo. simpan tanya? Ya, apa ada tadi Pak Sarul simpan pertanyaan refleksi tadi itu Pak? Ada Pak ya? Oke. Ada di sini. Oh iya, apa itu Pak? Refleksi diri latihan coach. Nama, setelah itu refleksi diri. Pertanyaan gini Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Iya. Kalau mau Pak Sarul dulu yang refleksi atau saya dulu? Atau Pak Sarul aja dulu? Boleh. Senior aja dulu. Oke. Kalau yang pertama ini percakapan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan waktu ya. Iya Pak. Dengan waktu berjalan dengan baik, dengan santai lah, dengan santai. Iya. Berjalan dengan baik dan tidak ada istilahnya grogi, berjalan seperti air saja. Oke, selanjutnya yang kedua, apa yang masih harus diperbaiki, ditingkatkan. Ini ditingkatkan itu mungkin terkait dengan sistematiknya ya, sistematik. Tapi kalau sistematik juga, kalau menurut saya yang penting arahnya jelas, walaupun ada bola baliknya sedikit, arahnya jelas, arah tujuan, tetapi coach bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi itu dari arahan yang disampaikan oleh coach. Itu mungkin. Iya. Yang selanjutnya, kalau menurut Pak Feni gimana keduanya itu? Kalau di kasus yang kedua itu Pak, saya sebagai coach, terus terang saya hampir hampir saya jadi keluar sebagai fasilitator memberikan usul saran tadi, tapi untung direm, makanya hampir terjebak. Iya. Itu mungkin yang perlu ditingkatkan di sini adalah kemampuan saya untuk bagaimana menggali pertanyaan itu saya masih agak sedikit tersendat di situ Pak, untuk menangkap untuk menangkap inti sehingga menjadikan sebuah pertanyaan yang menggugah, yang target sasaran itu yang mungkin harus ditingkatkan ke depannya. Oke, yang apa yang sudah berjalan? Oke, sudah berjalan dengan baik tadi ya, sama. Kalau kita lihat ini sama-sama sudah berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan preferensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching itu kita sudah kondisinya sangat baik, artinya kita dalam keadaan ini apa istilahnya ini, tidak tegang, biasa-biasa saja. Oke, biasa-biasa saja, tetapi pada saat itu memang sebelumnya ketika sudah masuk memang kayak landai saja, tetapi sebelumnya itu kayak kita semacam kepikiran, padahal itu kalau sudah masuk itu biasa-biasa saja gitu. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh saya, disampaikan oleh Pak Feni, kasusnya masing-masing itu. Kalau saya lihat, tapi mungkin Pak Feni beranggapan lain gitu. Ya, sama saja sih Pak. Soalnya karena persiapan yang kita lakukan ya lumayan, artinya yang kita lakukan bagaimana agar proses coaching ini dapat merasakan kehadiran penuh dan secara totalitas, ya tentunya kita akan coba mencari tahu apa itu yang menjadi materi
bagaimana itu coaching, bagaimana itu prinsipnya coaching, bagaimana pola pikir coaching yang mungkin walaupun belum sempurna sepenuhnya kita terapkan, tapi sebagai tahap awal insya Allah mungkin ke depannya kita bisa memperbaikinya lagi, Pak. Begitu kalau menurut saya. Oh iya. Ya sama juga kita bagaimana supaya memperbaiki ke depan. Memang yang namanya coach itu ada coaching di sini kan masih latihan juga gitu. Oke, lanjutnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Nah, ini bisa Pak Fenil dulu ini bisa ceritakan dulu. Boleh. Yang menurut saya ke depannya agar bisa meningkatkan perbaikan untuk atau dalam melakukan teknik coaching ya, habis ini mungkin kita akan atau saya pribadi akan mencoba melakukan refleksikan kembali, itu yang pertama, baik yang apa yang sudah dilakukan hari ini. Terus yang kedua, mungkin saya akan mencoba menerapkannya teknik coaching ini dengan beberapa kasus yang lain bersama rekan sejawat di sekolah mungkin. Tuh dia. Terus yang ketiga, saya akan coba nanti entah besok atau di sekolah juga nanti saya akan mencoba melakukan penerapan coaching dengan beberapa siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Di satu sisi untuk memperlancar dan untuk melatih bagaimana menggali sebuah pertanyaan dan menangkap sebuah inti dari apa menjadi keluh kesah sehingga bisa menghasilkan sebuah solusi yang tepat atau dapat menghasilkan sebuah tangkapan intisari dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh si coach nanti. Sehingga kalaupun saya nanti sebagai coach ke depannya, saya mampu memberikan beberapa pertanyaan yang menggugah dan menguraikan beberapa atau menghadirkan beberapa motivasi bagi si coach, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencoba belajar menjadi pendengar yang setia. Kedepannya pendengar yang setia dan pendengar yang sabar dalam menampung apa menjadi keluh kesah jadi baik dari nanti di kedepannya, baik untuk rekan sejawat maupun jadi siswa di sekolah saya. Mungkin itu saja yang akan saya lakukan dulu, Pak Sarul. Oh iya, sangat bagus ini pemikiran Pak Fenil. Kalau saya di sini memang sama juga merefleksikan kembali kira-kira menjadi titik kelemahannya kita di sini, kira-kira gimana titik kelemahannya itu. Tapi dengan kita merefleksikan diri terkait dengan permasalahan yang di sini, maksudnya kekurangan kita harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas pribadi kita di sekolah, kualitas pribadi kita, karena sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, kita juga harus tampil juga sebagai seorang coach yang bagus, yang baik untuk guru maupun untuk siswa yang dalam hal ini adalah membutuhkan kehadiran kita di sekolah. Saya melihat itu memang yang pernah kita lihat di sekolah ini banyak sekali yang kita belum tahu. Ternyata setelah kita mempelajari terkait dengan coach ini, tentu kita harus bagaimana caranya supaya belajar meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang calon guru penggerak, sebagai seorang guru untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah, baik dari segi kita menyampaikan materi, maupun juga bisa saja antar guru dengan guru, bisa juga antar siswa dengan siswa. Itu yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Begitu, mungkin begitu Pak Fen? Ya Pak, mantap, aman sudah. Apa kira masih ada, habis selesai pertanyaan refleksinya Pak ya? Ya, pertanyaan refleksinya sudah selesai. Sabar dulu Pak Fen, sabar dulu sebentar.
Kalau saya lihat rangkaiannya ini dari apa yang kita jelaskan tadi, mungkin ada memang ada kekurangan, ada juga kelebihannya juga dari yang kalau kita refleksikan kembali apa yang kita tanyakan, kita jawab tadi. Tetapi itu adalah sebagai cambukan kita untuk memperbaiki. Kalau ada yang kekurangan tadi, nanti ke depannya kita harus belajar yang banyak. Baik lewat LMS itu pertanyaan dari LMS, dari video-video yang ada di LMS itu kan kita perlu gali dan seterusnya. Nanti pada saatnya nanti kita harus menanyakan juga ke Pak Fasil, termasuk juga ke instruktur itu juga ketika misalnya terkait dengan langkah-langkahnya supaya terarah sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masing-masing guru atau siswa. Permasalahan itu kalau saya lihat Pak Fenil, memang kalau di sekolah itu banyak sekali, termasuk juga yang saya lihat itu terkait dengan itu yang perlu kita benahi juga di sekolah itu terkait dengan supervisi akademik. Supervisi akademik itu supervisi yang dilakukan di kelas itu, supervisi. Banyak guru-guru di kelas, di sekolah itu kurang begitu antusias terhadap ketika ada kepala sekolah atau pengawas atau guru senior, termasuk juga saya itu kurang terlalu respect terhadap kita karena ini supervisinya. Mereka menganggap bahwa itu adalah suatu seperti macam ini, padahal itu adalah menggali potensi atau kekurangan kita juga, seperti itu juga. Menggali misalnya ada kekurangan kita dan seterusnya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya. Sama Pak, mungkin begitu juga. Sudah lengkap tadi tuh yang Pak Sarsul sampaikan dari A sampai Z ada semua. Komplit. Oke. Ya, insya Allah Pak, mudah-mudahan dari tapi satu yang pasti kalau menurut saya Pak Sarul, ini coaching yang kadang saya sendiri masih agak terjebak di coaching ini, banyak sekali kendalanya. Karena kadang di yang coaching ini adalah salah satu pendekatannya adalah kesetaraan, tapi kadang di dalam dialog coaching di coaching ini sebenarnya saya di sekolah kemarin itu saya pernah coba setelah mendapatkan materi ini saya cenderung terjebaknya ketika begitu saya duluan memberikan solusi, malahan saya menjadi cenderung ke trainer gitu, kadang lebih cenderung ke konseling gitu, makanya tipis sekali memang jaraknya. Jadi coaching memang seni untuk mendengarkan itu mungkin yang kedepannya akan saya latih, seni untuk mendengarkan dan menggali pertanyaan yang menggugah si coach agar mendapatkan solusinya sendiri. Ini mungkin kedepannya yang harus akan saya tingkatkan lagi. Oh iya. Memang seperti itu Pak Fen. Tapi memang kalau saya lihat itu kecenderungan di sekolah itu menganggap bahwa sebagai seorang coach nanti itu sepertinya mereka menganggap kita ini adalah segala-galanya. Artinya mereka sudah tahu betul bahwa ini ada. Tetapi memang harus seperti itu. Tetapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu sepertinya kita semua yang bisa menyelesaikan. Padahal tidak semua. Kita harus kolaborasi dengan guru-guru yang lain juga terkait dengan itu. Termasuk juga seperti kemarin itu Pak Fen, ketika saya supervisi guru di kelas, sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus itu maksudnya jelaskan dengan baik dan jelas materinya, termasuk juga ini.
ketika saya pindah ke sebelah, dia membahas tentang ini, tentang kisi-kisi di dalam ulangan semester itu. Tapi karena saya ini sudah bagus dengan dia, saya langsung saja yang bawakan materi itu, menyelesaikan materi-materi mulai dari mulai awal sampai akhir, selesai. Selesai. Tetapi yang menjadi yang menjadi pertanyaan saya, karena ketika saya jelaskan itu ada banyak siswa yang kurang paham betul apa materinya itu. Materinya ketika saya tanya, kok materinya belum sampai. Tapi setelah saya coaching dengan teman itu, bahwa itu sebenarnya materinya sudah selesai, tetapi siswanya saja yang kurang cepat mengerti. Padahal itu adalah belum tuntas. Seharusnya itu di coaching juga, itu adalah siswanya juga. Kenapa seperti itu? Tapi kalau saya lihat presentasenya itu mungkin 100% itu siswa belum mengerti betul. Halo, Pak Sarul. Yes. Mungkin kita bisa tutup dulu dan dikembalikan dulu ke Pak Fasil mungkin. Karena saya dijawab. Oke, siap Pak, lanjut saja. Oke. Oh ya. Ya, Assalamualaikum Pak Fasil. Mungkin sesi refleksinya kita sudah Pak Sarul ya? Oh ya. Oke. Kalau begitu kita kembalikan ke Pak Fasil saja mungkin Pak Sarul. Assalamualaikum Pak Fasil. Oke, sudah bergabung Ibu Yuni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Oh, ceria sekali ini saya lihat. Tidak ada mimik Alhamdulillah mukanya. Pak. Karena terlalu lama menunggu. Oh, mohon maaf. Gitu. Mohon maaf Ibu Yuni, saya terlalu banyak curhat sama Pak Sahrul tadi. Jadi agak lama menunggu. Saya Pak. Enggak apa-apa Pak. Ya, kita selesai tadi di coachingnya itu jam 17:30. Tapi menunggu teman-teman itu sehingga kita ini refleksikan terkait dengan banyak hal, termasuk masalah coaching yang ada di sekolah, termasuk juga pada saat kegiatan pada hari ini gitu. Kalau saya sama Bu Yuni itu jam 16:55 kita sudah selesai tadi. Tadi Pak Armin nggak bisa masuk lagi ya? Ketantang lagi. Pak Armin. Ya, udah masuk. Itu Pak Armin sudah masuk. Ya. Udah masuk semua ini. Baik, kayaknya. Bapak Ibu, apakah Bapak semuanya sudah muncul, masuk? Oh, sudah muncul. Sudah muncul. Apakah sudah semuanya hadir Bapak Ibu? Kayaknya sudah ya. 11 orang. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata dari hasil praktik teman-teman itu tidak kita bisa prediksi harus selesai sampai jam 17.00. Bahkan ini sudah nyampe ke 17.49. Tapi tidak masalah Bapak Ibu, asalkan praktiknya lancar, karena itu yang akan diunggah nanti di unggahan untuk Rukol. Kemudian Bapak Ibu usahakan nanti dicek biasanya malam, kalaupun tidak bisa malam kadang-kadang bisa besok ya. Kalau memang sudah, nanti saya akan coba izinkan untuk di-share agar Bapak Ibu bisa mengakses dari hasil Bapak Ibu praktik hari ini. Kemudian selanjutnya
Bapak Ibu segera konfirmasi apabila belum bisa terakses gitu ya. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu tolong nanti kalau ada banyak rekaman yang masuk, hapus yang tidak maksimal gitu, yang tidak bagus, dan ambil yang bagusnya saja untuk diunggah. Nah, jadi di refleksi yang sekarang ini saya ingin minta dari masing-masing kelompok atau masing-masing board dalam hal apakah keterampilan coaching ini telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching yang kemarin. Seperti apa yang dirasakan oleh masing-masing kelompok dengan coaching yang kemarin, latihan dengan yang sekarang, peningkatannya seperti apa menurut Bapak Ibu? Baik, silakan saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 dulu. Silakan Ibu Yunita maupun Bu Yuni boleh menyampaikan peningkatannya seperti apa dari latihan dari Rukol sesi 1 dengan yang sekarang. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Refleksi dari Rukol sesi 1, di mana alhamdulillah saya dengan Ibu Yuni ketika masuk itu sudah langsung nyambung, dan padahal kita tidak tahu ini materinya Ibu Yuni apa, materinya saya apa, kita tidak saling tahu, tetapi alhamdulillah ketika Ibu Yuni langsung berperan sebagai coach di situ, dia bisa membuka dia langsung bisa membuka apa yang harus saya bicarakan, ya. Dan alhamdulillah untuk Rukol sesi 1-nya kami berjalan dengan cukup lancar, bahkan kami sampai juga pada tahap refleksi dan pada tahap umpan balik. Dan yang kami rasakan alhamdulillah juga santai-santai juga, tidak terlalu deg-degan yang bagaimana, lebih enjoy, lebih komunikatif seperti itu Pak. Kemudian yang kedua untuk Rukol yang hari ini, karena kami sudah menyiapkan skenarionya dan lebih terstruktur juga, mulai dari langkah-langkah tirtanya juga, mulai dari tujuan sampai kepada tahap tanggung jawabnya, alhamdulillah sudah kami lakukan bersama-sama Ibu Yuni tadi. Saya perhatikan alurnya dari awal sampai akhir, alhamdulillah sudah sesuai, mudah-mudahan sesuai juga menurut penilaian dari Pak Fasim nanti. Dan tapi yang di sini saya sedikit nervous karena saya sebelum masuk tadi sudah lari keliling cari sinyal Pak. Jadi berbeda dengan sesi pertama itu, jujur Pak, ya jujur ini kenyataan. Ada kekhawatiran yang luar biasa dari tadi sebelum saya masuk ke Rukol sesi yang kedua tadi. Tapi alhamdulillah saya praktekkan teknik stop tadi Pak beberapa menit sebelum masuk ke Rukol bersama Ibu Yuni tadi. Dan alhamdulillah kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu Yuni berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah selesai kurang dari 5 menit dari waktu yang telah ditentukan. Terima kasih Pak dari kelompok kami. Baik, keren ya, ternyata luar biasa ya Bu Yuni dan Bu Yunita, sama-sama Bu Yun ya. Iya Pak, banyak kemiripan Pak, banyak ya, kemiripan. Bu Yun berdua. Triyun ya, triyun. Oke. Yuni kuadrat Pak. Triyun, oke. Bukan triyun ya, sorry. Baik, baik selanjutnya saya berikan kesempatan untuk yang kelompok 2 atau board 2. Silakan monggo. Bagaimana sama dengan pertanyaannya, gimana kalau dibandingkan dengan peningkatan di sesi yang kemarin, sesi 1 dengan sesi 2 yang sekarang. Silakan. Gimana Bu Sri? Siake atau saya? Mau Bu Nurul. Saya, ya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan tadi untuk yang alhamdulillah berjalan lancar, karena sebelumnya udah briefing dulu, kemudian lebih bagus
dibandingkan yang kemarin. Kalau kemarin asli benar-benar kita berdua ada bingung siapa yang jadi coach, siapa yang jadi coach. Coach itu yang bagaimana, coach yang bagaimana. Nah itu. Tapi kalau tadi kita udah benar tahu peran kita. Oke, kita yang mendengarkan, saya yang curhat. Oke, siap. Jadi alhamdulillahnya sesuai dengan, pokoknya semuanya alhamdulillah sesuai dengan harapan. Cuman tadi sempat karena ada hujan nih Bapak di tempat saya, jadi adalah suara-suara yang nggak sempat ke tadi ada miss dikit, tapi alhamdulillahnya semuanya overall 100% lah. Itu aja sih Bapak. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Amin. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk bor 3, Pak Rahmat sama Pak Armin. Silakan monggo. Mungkin Pak Armin. Nah, hilang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasil dan rekan-rekan hebat semuanya, terkait apa yang ditanyakan oleh Bapak fasilitator tentang perubahan yang kami alami pada saat latihan dan pada sesi praktek. Alhamdulillah kami mengalami perubahan dan peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan hasil dari evaluasi, kemudian refleksi apa yang telah kami lakukan pada saat sesi latihan kemarin. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan atau penggalian pertanyaan untuk menggali ide dan informasi yang kemarin masih tidak muncul. Setelah kami mempelajari kembali alur ceritanya, ternyata banyak hal yang perlu ditambah. Sehingga pada kesempatan sesi praktek ini, saya dan Pak Armin telah berkomunikasi sebelumnya agar satu persepsi bagaimana kegiatan coaching ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami telah berbuat maksimal. Selanjutnya untuk nilai kami serahkan kepada fasilitator dan selanjutnya kembali setelah dari fasilitator kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Rahmat dengan Pak Armin ya. Jangan khawatir rekan semuanya, selama alur titranya berjalan dengan bagus, masalah nilai tidak usah dipikirkan. Insya Allah saya akan selalu menyelamatkan kita semua ya. Terima kasih. Jangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya menyimpang dari apa yang alur dan sebagainya, itu yang tidak bisa kita berikan nilai yang maksimal gitu. Tetap tapi akan dapat nilai kok, gitu ya. Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk ke yang bor keempat. Silakan untuk Pak Harlis sama Bu Syarifah, mungkin salah satu silakan. Bu Syarifah atau saya ini Bu Syarifah? Pak ya Pak. Oh, berarti saya aja Pak? Ya, Ibu aja. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Fasil dan juga teman-teman. Refleksi yang saya dapatkan dari dialog dengan Pak Harlis, kami sedang suasana dan percakapan kami itu diganggu oleh hujan Pak, Bapak Ibu, itu luar biasa. Jadi walaupun kami memasang telinga di layar laptop kami masing-masing, kalau saya sama Pak Fasil itu saling dengar, tapi untuk Pak Harlis, Masya Allah luar biasa, disamperin di laptop juga tetap nggak bisa dengar karena saking deras hujannya itu Pak. Terus hasil dari yang percakapan ini kami berharap nilainya itu luar biasa dunia akhirat, mudah-mudahan dapat. Terus alur percakapan kami juga alhamdulillah sesuai dengan alur Tirta, walaupun
saya sedikit tegang sekali Pak menjadi coachingnya, dan coachnya Pak Harlis itu luar biasa. Cocok sudah Pak Harlis jadi kepala sekolah, mudah-mudahan Pak. Saya doakan karena iya pertanyaannya itu luar biasa bikin saya tegang Pak, sampai saya gemetaran Pak itu. Ya, iya, ditambah lagi itu tiba-tiba karena lagi seriusnya, syukur ada hujan yang bisa meredakan ketegangan saya, Pak. Itu refleksinya. Baik. Mudah-mudahan nilainya itu maksimal seperti teman-teman. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya, atau board 4 sorry, untuk menyampaikan peningkatan yang dari sesi 1 kemarin dengan yang saat ini sudah bagus ya Bu Syarifah ya sama Pak Harlis ya peningkatannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya yang terakhir yang di main room yang kelompok 5, monggo. Pak Fenil. Oke, Pak Fenil mana? Oke. Saja saya percayakan sama Pak Syahrul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksinya ini, kalau dibandingkan dengan kemarin pada saat kita melakukan skenario coaching ini, mungkin lebih bagus yang sekarang karena kita sudah pelajari. Kalau yang kemarin itu kita menggunakan skenario yang kita catat, yang dilihat sama Pak Fasi juga. Tetapi pada hari ini saya dengan Pak Fenil itu berjalan dengan baik tanpa ada hambatan terkait dengan masalah alurnya itu. Insya Allah kita sudah terpenuhi alur sesuai dengan alur Tirta itu sudah. Tetapi kalau dibandingkan kemarin sudah bagus lah dibandingkan kemarin. Tetapi yang tahu itu diantaranya saya dengan Pak Fenil dengan Pak Johri saja yang tahu itu. Tetapi kalau saya lihat lebih bagus lah. Tetapi untuk kedepannya kita akan lebih banyak lagi belajar supaya kedepannya kita menghadapi kenyataan yang betul di lapangan ketimbang sekarang kan antara teman dengan teman. Tetapi di lapangan nanti beda lagi, artinya pendekatannya sesuai dengan pendekatan yang kita harapkan supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah, baik untuk guru maupun untuk siswa. Itu saja mungkin Pak, terima kasih banyak. Kalau masalah nilai, saya serahkan pada Pak Johri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik. Saya bangga dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semua untuk hari ini. Jadi kita hanya bisa berpikir bahwa perbedaan antara segitiga restitusi dengan yang coaching itu kalau di segitiga restitusi Bapak Ibu kita lihat dengan nampak dan jelas masalahnya. Baru kita mendekati untuk kita berikan solusinya. Dan kalau masalah coaching itu belum tentu kita tahu masalahnya. Akan Bapak Ibu akan ketahui ketika si coach dalam keadaan lesu, lemes, dan tidak dia menyimpan rahasianya. Selalu menyimpan yang namanya permasalahan itu selalu tersimpan dalam diri per individu itu yang harus kita gali. Dan sekali lagi intinya dalam coaching ini adalah kita belajar bersama dengan coach kita. Kita belajar tentang masalah yang dihadapi, kemudian dia mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang dinamakan belajar ya. Sehingga Bapak sebagai coach maupun Ibu sebagai coach itu mampu, oh ternyata ketika saya dapatkan masalah sama dengan si coach saya, suatu saat nanti saya akan lakukan seperti itu gitu. Artinya kita secara tidak langsung kita belajar dari situ. Dan kita si coach ini harus betul-betul pandai memberikan penguatan, memberikan dorongan, dan membuat potensi yang ada dalam diri si coach itu secara lugas menyampaikan. Jadi itu yang diharapkan dalam inti dari coaching ini Bapak Ibu. Jadi kebermanfaatan coaching ini adalah kita mampu si coach punya senjata yang luar biasa ampuhnya untuk mengorek sembari kita akan mendorong untuk dimunculkan potensi-potensi yang ada si coach kita. Sehingga baru kita mampu belajar dari sana. Tapi dengan satu catatan kita harus pandai membuat sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaan itu jangan takut. Kita akan membuat pertanyaan berdasarkan alur Tirta. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu harus punya bagaimana cara kita akan mendengar pendengar yang setia dengan pendengar yang baik menggunakan rasa Bapak Ibu ya. Itu saja yang
bisa saya simpulkan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu akan selalu semangat untuk terus memberikan yang terbaik untuk orang di sekitar kita, agar segala permasalahan yang muncul itu mampu Bapak Ibu memberikan manfaat untuk mereka, untuk bisa terlepas dari jeratan-jeratan rantai yang akan membuat mereka atau teman-teman kita menjadi butuh dorongan dari kita. Butuh tutuhuri handayani dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Baik, selanjutnya kita menuju kepada doa penutup di sini. Nah, tadi siapa yang terakhir ya? Yang masuk terakhir itu siapa yang tadi? Kalau enggak salah, seingat saya siapa yang masuk terakhir tadi Bapak Ibu? Pak Armin, Kak. Oh, Pak Armin. Ya. Tapi mohon maaf, Pak Armin jangan marah ya Bapak, ini kenapa harus korek saya terakhir gitu ya. Tapi itu sistemnya. Dia baik hati dan tidak sombong, Bapak, enggak mungkin marah. Sama-sama jaringannya. Guru yang ingat itu Pak Armin, saya enggak ingat. Baik, silakan Pak Armin, kesempatan sepenuhnya saya berikan untuk memimpin doa penutup kita pada hari ini. Monggo Pak Armin. Ya, terima kasih kepada Bapak Tim telah memberikan saya kesempatan memimpin doa. Tapi sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri rukul pada hari ini, mudah-mudahan insya Allah kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi dunia pendidikan kita. Itu kita sama-sama berdoa dengan berdoa mulai. Ini nanti berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Fakir. Baik, terima kasih Pak Armin yang telah memimpin doa penutup kita pada sore hari ini. Ternyata wah panjang sekali perjalanan coaching hari ini Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan semangat ya Bapak Ibu ya. Akhir kata ya saya mohon maaf yang besar-besarnya bila ada hal yang tidak berkenan di hati sanubari Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan saya akan selalu memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, memfasilitasi Bapak Ibu agar tetap semangat dan terus mempertahankan eksis Bapak Ibu selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rasi. Terima kasih banyak. Yang semuanya di sini. Ya, siapa yang aktif foto bersama? Yuk, foto bersama. Siapa yang kelihatan semuanya muncul, Bapak Ibu? Ibu Sarifah nggak muncul. Di saya muncul semua, cuman Ibu Sarifah nggak aktif kameranya. Ayo. Saya jempol ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih buat teman-teman kita. Saya izin live. Assalamualaikum. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.